Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisah Cantini Hasanuddin dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas presentasi mengkaji tentang etika bisnis. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yaitu mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat. Dengan pelanggaran atau mitra kerja, pemegang saham masyarakat, etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral dan luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Selanjutnya ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis bahwa bisnis adalah profit making activity yang harus dicapai dengan cara-cara yang baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dicapai juga meliputi non-financial profit, moral, citra, pelayanan, tanggung jawab, integritas moral, mutu, dan kepercayaan. Kita juga perlu mendorong bangsa membangun sistem ekonomi, sosial, dan politik yang lebih ingin maju, ikuti aturan main yang jelas, adil, rasional, dan objektif tanpa mengandalkan KKN. Bila ada kecurangan, masyarakat harus berani dan bisa melakukan langkah-langkah koreksi dengan mengungkapkan pada yang berwenang. Upaya penyebarluasan pemahaman, pelaksanaan, penghayatan terhadap pemasyarakat etika bisnis perlu dilakukan dengan luas di seluruh tanah air. Dengan demikian, bisnis sebagai suatu usaha yang ada di masyarakat memerlukan pemuasan kepada semua pihak, baik ekstrim maupun intern, pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi pemerintah, yaitu lembaga keuangan dan perbankan, pemasok, distributor, agen pengecer, pembeli, dan konsumen. Sedangkan yang berkepentingan dan berada dalam organisasi perusahaan, yaitu para pemilik saham dan pemodal, berbagai kelompok manajemen yang tergolong manajemen puncak, para karyawan. Etika bisnis yang sehat dibangun untuk memuaskan kepentingan semua pihak dengan cara-cara yang baik dan santun, tentunya akan menjalin hubungan yang baik pada semuanya. 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak, menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan terjaminnya hak kepentingan masyarakat tersebut. Etika bisnis mengajak masyarakat yang luas, entah sebagai wartawan, konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, untuk sadar dan berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar haknya kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak manapun. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis bersifat makro yang karena itu barangkali lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek atau semacamnya yang sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Etika bisnis adalah suatu pedoman tentang norma yang ditetapkan oleh perusahaan, termasuk saat pengambilan keputusan, adanya hubungan baik yang terjaga antara perusahaan dan stakeholder. Lewat implementasi prinsip serta etika, beberapa hal ini memiliki potensi usaha dalam membuat perusahaan berkembang, selain itu juga mendapatkan jaminan. Etika ini juga disebut sebagai cara dalam menjalankan bisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran etika tersebut dalam sebuah perusahaan adalah sebagai pembentuk perilaku karyawan dan pimpinan dengan tujuan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal eksternal lainnya yang sehat. Selebihnya, etika dalam berbisnis juga menjadi pedoman dan standar tak hanya untuk karyawan, namun juga manajemen untuk profesional hingga bermoral dan baik. Teori etika bisnis ada teori utilitarianisme, deontologi, teori hak, dan teori keutamaan.
Landasannya pada umumnya, teori etika ini berbicara tentang mengenai bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan normal. Meskipun terdapat 4 teori besar yang harus dipelajari dalam konsep, terdapat beberapa teori dalam etika bisnis berikut diantaranya. Yang pertama ada teori keutamaan. Teori keutamaan menjadi teori pertama dalam etika bisnis merujuk terkait pandangan bagaimana seseorang bersikap, adanya berperilaku dan sikap yang baik seorang berdampak pada tindakan selanjutnya menciptakan watak dan karakter yang baik termasuk berkaitan dengan moral. Teori hak adalah berbicara terhadap sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang bukan tanpa alasan. Mengapa demikian? Karena nantinya jika dilihat dari segi bisnis, adanya keputusan yang dibuat dan diambil oleh perusahaan tidak melanggar hak seseorang. Teori etika bisnis ada teori utilitarianisme, deontologi, teori hak, dan teori keutamaan. Landasannya pada umumnya, teori etika ini berbicara tentang mengenai bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan normal. Meskipun terdapat 4 teori besar yang harus dipelajari dalam konsep, terdapat beberapa teori dalam etika bisnis berikut diantaranya. Yang pertama ada teori keutamaan. Teori keutamaan menjadi teori pertama dalam etika bisnis merujuk terkait pandangan bagaimana seseorang bersikap, adanya berperilaku dan sikap yang baik seorang berdampak pada tindakan selanjutnya menciptakan watak dan karakter yang baik termasuk berkaitan dengan moral. Teori hak adalah berbicara terhadap sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang bukan tanpa alasan. Mengapa demikian? Karena nantinya jika dilihat dari segi bisnis, adanya keputusan yang dibuat dan diambil oleh perusahaan tidak melanggar hak seseorang. Teori deontologi menekankan pada kewajiban seseorang dalam berperilaku yang sesuai dengan tanggung jawab seperti saat bekerja di suatu perusahaan, kemudian mendapat tugas menangani pemasaran produk yang sesuai dengan teologi deontologi dalam etika ini terus dilakukan dengan baik. Yang keempat ada teori utilitarianisme. Utilitarianisme adalah salah satu teorinya moral yang paling dikenal dan memiliki berpengaruh seperti bentuk konsekuensialismenya, seperti gagasan yang dianggap benar atau salah. Syariat etika tergantung pada pengaruhnya. Lebih khusus lagi, satu-satunya efek tindakan relevan adalah hasil baik dan buruknya yang mereka hasilkan. Teori utilitarisme percaya bahwa tujuan moral adalah untuk membuat hidup lebih baik dengan meningkatkan jumlah hal-hal yang baik seperti kesenangan, kebahagiaan di dunia, mengurangi jumlah hal buruk seperti rasa sakit, ketidakbahagiaan. Kaum utilitarian berpikir bahwa yang membuat moralitas menjadi benar dan dapat dibenarkan adalah kontribusi positifnya bagi manusia. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis. Pada umumnya, pada akhirnya pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agama, hal dan kepentingan semua pihak yang terkait berkepentingan. Stakeholder dengan suatu kegiatan bisnis yang dijamin diperhatikan dan dihargai sekaligus. Dengan pendekatan ini bisa dilihat dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis. Pada umumnya ada 2 kelompok stakeholder. Kelompok pertama yaitu dari primer, pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur atau pesaing atau rekanan. Sedangkan kelompok sekunder yaitu terdiri dari pemerintah, lembaga asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung atau masyarakat pada umumnya. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dan melakukan kegiatan perusahaan yang berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, masyarakat secara umum. Menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator dalam menjalankan prinsip etika bisnis. Keempat indikator tersebut yakni teknologi, komunikasi, teknik, dan relasi. Etika pemasaran juga merupakan bagian dari penyusunan strategi pemasaran produk. Etika ini dibuat dengan maksud untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan praktik pemasaran yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dan melakukan kegiatan perusahaan yang berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, masyarakat secara umum. Menjelaskan bahwa
Terdapat 4 indikator dalam menjalankan prinsip etika bisnis. Keempat indikator tersebut yakni teknologi, komunikasi, teknik, dan relasi. Etika pemasaran juga merupakan bagian dari penyusunan strategi pemasaran produk. Etika ini dibuat dengan maksud untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan praktik pemasaran yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pembahasannya, etika pemasaran mencakup berbagai isu termasuk kejujuran dalam iklan, promosi, dan perlindungan pelanggan, penggunaan data pelanggan yang tepat, pemenuhan janji produk dan layanan, penghargaan pada pesaing, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, perusahaan harus mempertimbangkan efek jangka panjang dari keputusan mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi serta secara keseluruhan. Menjalankan etika pemasaran yang baik memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dari penerapan etika tersebut, misalnya tingkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang bertambah. Hal ini disebabkan faktor bahwa pelanggan cenderung memilih perusahaan yang menunjukkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Etika pemasaran sehingga meningkatkan loyalitas. Selain itu, reputasi perusahaan juga dapat meningkatkan dan menerapkan prosedur bisnis. Perusahaan dikenal karena melakukan praktik pemasaran yang etis cenderung mendapatkan dukungan dan pengakuan yang lebih besar.